Hello guys, welcome back to Bagus Kelana Daily Channel. Nah, jadi kalau kalian ngelihat konten-konten awal-awal ya, konten di channel Bagus Kelana Daily itu banyak membahas tentang Majapahit dan seputar Majapahit ya. Kayak misalnya konten pertama kita itu sebenarnya adalah tokoh Majapahit ya, atau mungkin boleh dibilang salah seorang yang memiliki peran penting dalam mendirikan kerajaan Majapahit, itu adalah Arya Wiraraja. Nah, kali ini kita akan membahas anak dari Arya Wiraraja, yaitu adalah Ronggolawe. Oke guys, kalau kalian masih penasaran atau mungkin kalian pengen mengikuti channel ini, kalau kalian suka bisa subscribe, silahkan di tombol merah. Terus kita akan ngobrolin siapa sih itu Ronggolawe. Jadi Ronggolawe itu adalah salah seorang yang menurut saya keren banget ya. Jadi beliau tadi sudah disebutin, beliau adalah anak dari Arya Wiraraja. Arya Wiraraja siapa itu? Jadi Arya Wiraraja, kalian kalau pengen tahu bisa lihat di konten kita sebelumnya, yang di situ lumayan banyak ya mengupas tentang siapa itu Arya Wiraraja. Nah, Ronggolawe beliau adalah putra mbarep Arya Wiraraja, dan tentu kalau ditelisik ke atas juga masih nasabnya ya, keturunannya itu sampai ke Empu Tantular ya, pengarang kitab Sutasoma, yang ada salah satu baitnya yang terkenal yang kita gunakan di NKRI adalah Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa. Nah, Ronggolawe adalah seseorang, walaupun dia masih keturunan dari orang Bali, tapi beliau dibesarkan di Jawa, tepatnya fase berkembangnya itu malah di Madura. Jadi walaupun Arya Wiraraja bapaknya itu adalah keturunan orang Bali, tapi kan Arya Wiraraja itu kan besarnya di Empu Sedah ya, di Jawa. Jadi beliau banyak terkandung dalam karakter Arya Wiraraja itu adalah karakter-karakter Jawa. Tapi kalau Ronggolawe itu karakternya itu banyak karakter-karakter Madura. Jadi karakter yang lugas, tegas, kemudian blak-blakan, kemudian berani. Nah, seperti itulah karakter Ronggolawe. Jadi Ronggolawe memang dibesarkan dari lingkungan yang sedemikian identiknya dengan masyarakat Madura saat ini. Nah, Ronggolawe dia diberikan di masa kecilnya, kemudian di masa mudanya, kemudian menginjak remaja, diberikan ibaratnya betul-betul kuasa lah ya, diberikan kuasa kewenangan oleh ayahnya Arya Wiraraja kepada Dyah Wijaya. Nah, Dyah Wijaya adalah salah seorang keturunan dari jalur Kertanegara, yaitu adalah raja terakhir Singosari. Kemudian Dyah Wijaya karena dikejar ya oleh Jayakatwang, kemudian dibantu oleh Arya Wiraraja di Madura. Kemudian, nah ini Ronggolawe ini diminta oleh ayahnya untuk membackup, untuk membantu Dyah Wijaya. Jadi Ronggolawe juga membuka hutan tari ya, yang itu diberikan oleh Jayakatwang untuk bisa tinggal, untuk bisa mengembangkan di daerah sana. Tapi kemudian daerah tersebut dinamakan Raja Majapahit, yang sampai kemudian kedepannya menjadi sebuah kerajaan ya, desa Majapahit itu menjadi sebuah kerajaan Majapahit. Nah, Ronggolawe karena beliau merupakan pengikut sangat setia dari Dyah Wijaya, maka sebenarnya Dyah Wijaya yang merupakan pendiri dari kerajaan Majapahit itu sangat-sangat merasa berhutang budi kepada Ronggolawe. Bagaimana enggak? Ronggolawe itu adalah salah seorang panglima patih yang sangat berjasa bagi Dyah Wijaya untuk menyelamatkan Dyah Wijaya, termasuk mengusir tentara dari Mongol di tahun
sekitar 1293 ya, yang mana Mongolia itu menyerbu Jawa ya. Dan saat itu kita tahu kerajaan Majapahit juga masih belum terbentuk, tapi prajurit-prajuritnya yang dari sisa-sisa Singosari itu sudah mulai menunjukkan tajinya, yaitu bisa mengusir pasukan-pasukan Mongolia. Nah, salah satunya yang banyak berjasa sebenarnya di sini adalah siasat dari Arya Wiraraja. Kalau kalian pengen tahu bagaimana siasat Arya Wiraraja untuk mengusir Mongolia, ini juga keren banget, kalian bisa lihat di konten kita sebelumnya. Nah, Ronggolawe sendiri dia juga termasuk orang yang berjasa karena dia melakukan ekspedisi Pamalaya ya, yang sampai kalau sekarang disebut negara Malaysia ya, dengan Kebun Abrang juga. Nah, di prestasinya yang luar biasa di usia yang masih muda, tentu ketika Dyah Wijaya itu ditahbiskan menjadi Raja Majapahit, maka Ronggolawe sebenarnya juga dia berharap untuk bisa menduduki jabatan yang tinggi di dalam kerajaan Majapahit. Tapi sebenarnya kalau kita pernah dengar ya, atau mungkin kita malah Ronggolawe itu malah lebih terkenal dengan istilah pemberontakan Ronggolawe. Tapi sebenarnya Ronggolawe itu memiliki kisah yang luar biasa panjang sebenarnya, bukan hanya soal pemberontakan. Jadi ketika ditahbiskan itu Dyah Wijaya, kemudian Dyah Wijaya itu mengangkat saudaranya dari Ronggolawe, itu adalah Nambi. Nah, Nambi ini yang dijadikan Dyah Wijaya sebagai Mahapati. Justru Ronggolawe atau bahkan Lembu Sora, pamannya dari Ronggolawe. Jadi kalau Lembu Sora itu adiknya Arya Wiraraja, jadi pamannya Ronggolawe. Nah, justru bukan beliau berdua yang menjadi Mahapati, sehingga itulah yang memicu Ronggolawe itu disebut memberontak ke Majapahit. Nah, kita stop sedikit di sini karena kita akan melihat bahwa sebenarnya Dyah Wijaya ketika menunjuk Nambi untuk menjadi Mahapati pertama dari kerajaan Majapahit, tentu bukan sembarang alasan, bukan istilahnya ujuk-ujuk tiba-tiba, bukan tanpa perencanaan, bukan hanya sendiko dawuh, semuanya kemudian sendiko dawuh kepada raja begitu ya. Tapi ternyata Ronggolawe itu menolak. Bahkan ketika acara pentahbisan itu, Ronggolawe itu dengan terang-terangan menantang Nambi ya, menantang duel Nambi, karena di mata Ronggolawe Nambi itu orang yang lemah, orang yang tidak seheroik Ronggolawe ketika bertempur di lapangan dan sebagainya. Nah, tentu saja ini juga menimbulkan, ya kita bisa memahami ya, Ronggolawe itu dengan karakternya yang menggebu-gebu seperti itu, dengan karakternya yang mungkin agak kurang perhitungan, tapi bisa istilahnya cekatan ya di medan lapangan. Nah, ini adalah karakter yang berlawanan dengan yang diinginkan oleh Dyah Wijaya. Dyah Wijaya melihat bahwa kerajaan Majapahit yang masih baru ini membutuhkan sosok Mahapati, bukanlah sosok pendobrak atau mungkin penakluk atau mungkin jenderal lapangan, bukan. Justru Mahapati yang diinginkan atau yang dicari oleh Dyah Wijaya, raja pertama dari Majapahit, adalah karakter yang justru lebih ke administratif, bagaimana menata tata pemerintahan dari Majapahit, bagaimana struktur pemerintahan Majapahit, bagaimana membuat menata hukum-hukum Majapahit. Karena nanti juga kita melihat bahwa sebenarnya hukum yang ditegakkan di Majapahit itu juga terkait atau mungkin sangat berhubungan ya, sangat bernafaskan dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Nah, inilah yang dicari oleh Dyah Wijaya. Jadi Nambi adalah cocok yang karakternya itu memang dibutuhkan saat itu, kerajaan Majapahit saat itu. Semua secara umum menerima, baik itu jenderal lapangan Kebun Abrang atau mungkin yang senior seperti Lembu Sora itu menerima. Tapi Ronggolawe kurang menerima. Bahkan Arya Wiraraja sendiri, bapaknya itu juga menasihati, kamu
tidak perlu marah-marah seperti itu. Kamu semestinya begini. Nah, tapi Ronggolawe yang dulunya dia juga pernah diangkat sebagai seorang adipati Tuban. Tuban kita tahu ya, Tuban itu sejak lama itu sudah terkenal pelabuhan internasional. Bahkan kerajaan Jawa, Singosari itu bisa kenal dan dikenal oleh bangsa Mongolia itu ya salah satunya dari jalur Tuban itu. Jadi Tuban merupakan jalur pelabuhan yang sangat kuno. Nah, Ronggolawe pernah jadi adipati atau bupati di daerah sana. Nah, kemudian merasa bahwa Ronggolawe merasa bahwa saya sudah marah-marah begini di depan publik secara spontan ya, rasanya nasi sudah menjadi bubur, saya sudah tidak bisa mundur lagi, sehingga beliau mengumpulkan pasukannya di Tuban untuk kemudian berangkat menyerang kerajaan Majapahit. Sebenarnya beliau memang juga bisa juga kalau diplomasi dan sebagainya, tapi bukan cara Ronggolawe. Ronggolawe kembali lagi, dia adalah karakter seorang petarung, dia adalah karakter seorang yang berada di lapangan medan pertempuran, dan dia tahu bahwa itu adalah saat-saat terakhirnya, sehingga anaknya yaitu adalah Kuda Anjampiani. Nah, Kuda Anjampiani ini adalah mentor pertamanya Mahapatih Gajah Mada. Itu sudah dititipkan kepada kakeknya, untuk diasuh, karena Ronggolawe tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir ketika dia maju ke kerajaan Majapahit, maka itu adalah pertempuran terakhir dan saat-saat terakhir. Benar saja, ketika di lapangan sebelum sampai kerajaan Majapahit dia sudah diserang dari 3 penjuru, dan dia berhadapan dengan penjuru yang diketuai, yang dikoordinatori oleh Kebu Anabrang. Jadi Kebu Anabrang dengan Ronggolawe itu berhadapan-hadapan ya di sekitar Sungai Tambak Beras. Nah, pertempuran begitu sengit, saling saling mengunci, saling menikam begitu, sampai akhirnya Ronggolawe terjatuh atau masuk ke sungai tersebut, Sungai Tambak Beras itu, kemudian bisa dikunci oleh Kebu Anabrang, sampai kemudian Ronggolawe gugur. Nah, tidak jauh dari situ, Lembu Sora, pamannya Ronggolawe itu melihat, dia sangat kasihan karena dia melihat keponakannya sudah seperti itu, dia sangat iba sebagai seorang paman. Maka tanpa berpikir panjang, Lembu Sora langsung menikam Kebu Anabrang dari belakang, dan Kebu Anabrang kemudian juga tewas, kemudian juga gugur. Jadi di dalam pertempuran tersebut, atau pertempuran yang sering dinamakan atau sering dikenal sebagai pemberontakan Ronggolawe, yang tewas itu tokohnya 2, yaitu adalah Ronggolawe sendiri dan juga Kebu Anabrang. Nah, Lembu Sora tentu juga menghadapi situasi yang pelik ya, karena nanti ada kisahnya sendiri. Kapan-kapan saya akan bahas bagaimana Lembu Sora ya. Kemudian Ronggolawe gugur, dan walaupun ibaratnya masyarakat Majapahit itu mengenal Ronggolawe itu sebagai pemberontak ya, tapi masyarakat Tuban, kembali lagi masyarakat Tuban, masyarakat yang menganggap Ronggolawe sebagai seorang pahlawan. Tentu saja karena Ronggolawe membesarkan Tuban ya saat itu. Nah, teman-teman sekalian, nanti kita akan juga membahas, karena ini situasi ini akan berbuntut pada kisah-kisah yang akan terjadi di masa selanjutnya. Misalnya Arya Wiraraja sebagai ayahnya itu tidak terima karena Ronggolawe sebagai anaknya itu tewas, sehingga Arya Wiraraja juga dia nanti dikisahkan betul-betul perang dingin ya dengan Majapahit. Nanti kita akan bahas di konten yang lainnya. Oke, gitu mungkin konten kita pada kali ini. Dan Ronggolawe tokoh yang masih muda dan gugur di usia muda, tapi menorehkan wangi yang semerbak ya. Bisa kita ambil pelajarannya bahwa beliau betul-betul sosok yang kesatria. Beliau mengambil resiko, mengambil konsekuensi, dan beliau bertanggung jawab atas apa yang beliau ucapkan, beliau lakukan. Beliau sosok yang kesatria. Oke,
Mungkin itu dulu. Thanks for watching and terima kasih.